kebahagiaan yang kurindukan. Para pemirsa yang budiman, di episode kali ini masih kelanjutan dari episode Suami yang Kejam. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak bersama. Pada malam itu hatiku benar-benar hancur. Bagaimana tidak hancur hati ini? Ternyata suamiku telah menikah lagi tanpa seizin dariku selaku istrinya yang sah. Malam itu meskipun ragaku terlihat baik-baik saja, tapi jiwaku melayang jauh. Entah kemana. Pupus sudah harapanku untuk tetap mempertahankan rumah tanggaku. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, aku dengan uang yang masih tersisa, aku tekadkan untuk pulang kembali ke tanah Jawa. Aku pulang dengan membawa hati yang benar-benar hancur. Dan sejak kejadian malam itu, di setiap tidurku tak henti-hentinya almarhum bapakku selalu hadir di mimpiku. Sesampainya di tanah Jawa, aku pun menangis sejadi-jadinya di pelukan almarhum nenekku. Kutumpahkan semua beban di hati ini kepada nenekku. Kuceritakan semuanya. Keluh kesah hidupku. Karena aku tidak sanggup menahan beban ini sendiri. Sabar Yondo, sabar. Nenekku berusaha menenangkan aku. Hari berganti minggu dan minggu pun berganti bulan. Aku hanya berada di rumah saja. Mengingat beban ekonomi yang semakin sulit, aku pun pamit kepada ibu untuk merantau lagi ke kota Bandung. Bu, Surti mau ke Bandung lagi ya Bu ya? Iya nak, baik-baik di sana nanti ya nak ya. Lalu kapan kamu mau berangkatnya? Tanya ibu. Insya Allah lusa Surti berangkat Bu, jawabku. Aku pun berangkat ke Bandung mencari nafkah untuk anakku dan juga ibuku. Dengan terpaksa anak aku tinggalkan dan aku titipkan ke ibuku. 7 bulan berlalu sudah aku berada di Bandung dan aku pun pulang kembali ke kampung. Suatu hari mertua dan ibuku sempat menanyakan tentang hubunganku dengan suamiku. Karena mereka melihat kalau aku sudah tidak lagi berkomunikasi dengan suamiku dan suamiku juga tidak pernah pulang. Nah, ibu mau tanya, sebenarnya ada apa sih antara kamu dan suamimu? Gak ada apa-apa kok Bu, jawabku. Tapi ibu perhatikan, sejak kamu pulang dari Kalimantan, ibu gak lihat kamu ada komunikasi dengan suamimu. Pasti ada apa-apanya kan? Kata ibu. Aku pun hanya bisa terdiam. Aku tak ingin mereka tahu apa yang telah terjadi. Aku tak ingin menyakiti hati keluargaku. Aku tak ingin menjadi beban pikiran mereka. Tetapi tidak disangka-sangka ketika aku berada di rumah, suamiku pulang dari Kalimantan. Kukira semuanya akan baik-baik saja, tapi ternyata tidak. Ternyata penderitaanku masih belum berakhir. Aku tidak dapat menceritakan karena begitu sangat menyakitkan sekali jika diceritakan. Barulah ibu tahu watak asli suamiku yang selama ini aku rahasiakan. Hari-hari yang kulalui dipenuhi dengan air mata hingga aku sampai pada titik di mana aku harus mengambil keputusan besar. Aku pun pergi ke Surabaya ke sebuah PT yang memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri. Walau aku sendiri mau pergi ke negara mana untuk mengadu nasib. Sebelum berangkat, aku tatap wajah kecil anakku yang sedang tidur.
usap rambut dan wajahnya. Begitu damai wajahmu, nak. Tak tega rasanya ibu meninggalkan kamu. Ibu ingin menunggu kamu, perkembangan kamu. Apalagi kali ini mungkin ibu akan pergi dalam waktu yang lama. Ku rengkuh dan ku peluk tubuh kecil anakku dengan erat, sambil air mataku mengalir deras di pipiku. Terasa tersayat-sayat hatiku. Maafkan ibu ya, nak. Ibu terpaksa harus meninggalkan kamu, nak. Ibu berjanji pulang nanti ibu akan membangun rumah untuk kita. Kita tunjukkan kepada ayahmu, kepada bapakmu, kalau kita bisa lebih baik tanpa ada ayahmu di sini. Mengingat sangat berat meninggalkan aku dan keluargaku. Tapi itu semua aku lakukan untuk mengangkat ekonomi keluarga, karena aku yang menjadi tulang punggung keluargaku. Aku berjanji tidak akan pulang jika belum dapat membangun rumah sendiri untuk anakku walaupun kecil. Sesampai di Surabaya, tujuanku adalah negara Singapura. Tetapi temanku menyarankan agar aku ke Hong Kong saja. Tepat di tahun 2011, aku menginjakkan kakiku di negara beton. Tekadku cuma satu, yaitu mencari uang guna membangun rumah untuk anakku. Bulan-bulan pertama begitu berat rasanya. Banyak sekali cobaan yang berat yang aku hadapi. Tapi aku harus tetap kuat. Aku harus tetap tahan. Aku harus bisa bertahan. Hari-hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan, tak terasa kontrak kerjaku habis. Aku pun baru menghubungi keluargaku karena aku merasa sudah punya cukup uang untuk keluargaku. Keluargaku pun menangis mendengar kabarku. Aku meninggalkan mereka selama 2 tahun dan tidak sekalipun aku menghubungi mereka. Itu semua aku lakukan bukan karena tidak beralasan. Aku sudah berjanji tidak akan pulang dan menghubungi keluargaku kalau aku tidak punya uang untuk membangun rumah. Aku kaget mendengar nenekku dan kakekku sudah meninggal dunia. Aku benar-benar merasa kehilangan mereka, terutama nenekku, karena kepada beliaulah tempat aku untuk berkeluh kesah, tempat aku mencurahkan segala isi hatiku, tempat aku bersandar di mana aku sudah tidak sanggup menahan beban berat kehidupanku. Dalam percakapan itu, ibuku memintaku untuk pulang. Nak, kamu pulanglah dulu, nak. Ibu kangen sekali denganmu. Anakmu juga kasihan selalu menanyakan kamu. Maaf Bu, Surti gak akan pulang ke rumah kalau Surti belum bercerai dengan suamiku, Bu. Sejak itu komunikasiku dengan keluargaku tidak pernah putus, tapi tidak dengan suamiku. Aku juga sudah dapat mewujudkan impian bangun rumah meskipun kecil untuk anakku. Selain itu, aku pun sudah bercerai dari suamiku. Aku sudah berusaha menjalani dan juga mencoba untuk mempertahankan rumah tangga selama 15 tahun demi keluarga, demi anakku. Tak ada kata bahagia selama aku menjalani kehidupan rumah tangga dengan suamiku. Bagiku, untuk saat ini aku sudah merasa bahagia karena sudah lepas dari suami yang kejam terhadap